Salam Arjo, saya Bonita Nenggolan. Selamat datang di podcast Arsitektur Hijau. Arsitektur Hijau merupakan kelompok minat mahasiswa di jurusan Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang lahir pada 24 November 1985. Selama hampir 36 tahun Arsitektur Hijau yang biasa disebut Arjau tetap berkegiatan sampai dengan saat ini. Dalam rentang waktu itu terjadi regenerasi. Anggota Arjau yang sudah lulus meninggalkan kampus. Anggota Arjau yang masih di kampus melanjutkan program dan merekrut anggota baru melalui kegiatan latihan dasar. Dan begitu seterusnya. Yang menarik, anggota Arjau yang sudah meninggalkan kampus, termasuk pendirinya, tidak kehilangan statusnya sebagai anggota Arjau. Mereka tetap anggota Arjau non-kampus yang masih boleh berkontribusi pada kegiatan arsitektur hijau, kecuali memilih ketua arsitektur hijau kampus. Selama 36 tahun, arsitektur hijau telah berkembang menjadi keluarga besar yang terdiri dari mantan mahasiswa angkatan 80-an sampai mahasiswa angkatan 2020-an. Kehadiran podcast ini, selain untuk memperkenalkan arsitektur hijau dan pencapaiannya kepada masyarakat luas, juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk berkomunikasi dan mempersatukan semua anggota arsitektur hijau dari semua angkatan di mana kalian berada. Sejak berdirinya arsitektur hijau di tahun 1985 sampai sekarang, zaman berubah, teknologi berubah, kebijakan dalam dunia pendidikan juga berubah. Iklim kemahasiswaan di kampus juga berubah. Dan setiap angkatan di arsitektur hijau pasti memiliki cerita masing-masing yang berbeda. Jika di podcast pertama kita membahas alasan dan proses berdirinya Arjau, berikut tantangan-tantangan yang dihadapi saat itu, maka dalam podcast episode kali ini, saya mengundang seorang mantan ketua arsitektur hijau yang memiliki pengalaman yang lain daripada yang lain. Ini bukan kisah hebat keberhasilan ekspedisi Arjau ke daerah-daerah yang makin jauh dari jangkauan. Tapi kisah bagaimana Arjau harus bertahan di masa sulit, masa paceklik, atau bisa dibilang pada titik terendah dan langkahnya nyaris terhenti. Mari kita temui Panca Triputra yang akrab dipanggil Jeko. Halo, Selamat datang, Jeko. halo, baik Mbak Tata, sehat ya? Sehat ya. Iya, Eh, apa kabar nih, Jeko? Apalagi dalam kondisi pandemi ini nih. waduh, ya puji Tuhan masih diberi kesehatan, cuman ya semua serba terbatas, semua serba apa ya, eh, serba dibatasi lah, dan serba, pokoknya nggak tahu deh, mudah-mudahan pandemi seperti ini cepat selesai, ya harapan kita semua ya. Gitu. Dan kita tetap sehat sampai ini semua selesai. Amin. Jeko ngomong-ngomong angkatan berapa sih? Nah, saya itu angkatan 2000 di arsitektur Unpad. Lalu angkatan Arjaunya? Angkatan Arjaunya saya itu adalah angkatan Mandala Giwangka yang mulai di tahun 2001 berarti ya. Oke. Sorry, pada saat saya masuk tahun 2000, saya langsung ikut Latdas 2000, selesai Latdas 2001 ya. Wah, tetap semangat di Arjau ya. Pada saat periode Arjau di kampus, katanya pernah menjabat sebagai seseorang di posisi penting. Menjabat apa sih? Saya pernah menjadi ketua Arjau di Berapa periode? 2 periode. 2 periode. Ya. Tertarik masuk Arjau itu kenapa? Jadi begini, waktu kan biasa dulu waktu mahasiswa baru masuk ke Arsitek Narur, pada saat itu kami masuk, presentasi yang sangat menarik buat saya adalah dari arsitektur hijau.
Tapi ada di sebuah ruangan begitu, digelapkan ruangannya, diputar videonya, itu presentasinya itu menceritakan tentang bagaimana ekspedisi terakhir mereka. Saya lupa tempatnya, tapi rainbow sekali. Jadi ada yang naik kapal, kemudian ada yang mesti jalan kakinya yang masuk masuk perkampungan seperti itu, dan sangat eksotis ya, karena kelihatan kampungnya seperti itu dengan masyarakatnya seperti itu. Jadi selama presentasi itu mereka juga mengiringi dengan musik. Jadi itu sangat-sangat apa ya, berkesan buat saya. Lalu ya tertarik dalam hati saya. Kemudian saya berpikir kapan lagi gue bisa ke sini gitu ya. Saya tidak tahu mengenai soal keilmuannya, kemudian harus ngapain itu kita nggak tahu. Cuman namanya juga masih muda. Kayaknya kalau bisa bersama-sama sama teman-teman ke daerah-daerah seperti itu sangat menyenangkan gitu. Dan jadi itu bentuk kegiatan yang memang kelihatannya benar-benar baru ya saat itu. Buat saya baru. Dan tahu nggak, pada saat saya mendaftar, panitia Latdas itu kan suka membuka stand-stand ya di selasar. Dulu di kampus itu ada istilah selasar ya. Ya, bursa, dekat bursa ya. Ya, mereka membuka stand. Kemudian bagi yang mau mendaftar langsung silakan isi formulir di situ. Dan saya tulis di situ. Dan di situ ada pertanyaan motivasi apa yang membuat Anda ingin masuk ke Arjau. Dan saya tulis di situ. Pada saat saya memberikan, ini instan, jadi saya tidak bawa ke pos, saya langsung tulis di situ, saya berikan di situ saat itu juga. Kakak-kakak panitia waktu itu langsung kaget lihat tulisan saya, dan dia manggil saya gitu, dia langsung berkomunikasi dengan saya gitu. Karena apa? Apa yang saya tulis? Apa tuh? Saya ingin belajar berenang. Oh, kok sama sih sama saya? Saya juga nggak bisa berenang loh. Saya ingin belajar berenang. Itu yang membuat saya ingin masuk Arjau saat itu. Emangnya ada belajar berenang di Arjau? Nah, saya tanya, saya diajarin berenang nggak? Karena kan tadi ekspedisi kan harus ada berhubungan dengan air, perahu, segala macam gitu. Ya memang pada saat itu memang saya belum bisa berenang, jujur. Jadi aji mumpung menurut saya gitu. Mungkin kakak mau ngajarin saya, dan mereka bilang di sini kita nggak ngajarin Anda berenang gitu. Nah, cuman kalau misalnya memang mau supaya nggak kenapa-napa, ya kita bisa lah ngajarin. Ya, oke, gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada yang ngajarin. Ternyata banyak anggota Arjau yang memang tidak bisa berenang ya. Ya, dan saya dua kali ekspedisi itu mengalami kondisi saya harus naik kapal, dan saya pernah dijatuhin sama teman-teman ekspedisi supaya saya harus bisa berenang. Sengaja. Sampai sekarang saya nggak bisa berenang. Cukup seru ya. Oke. Ya, sederhana itu motivasi saya. Lalu saya dapat informasi waktu tahun 2000-an pernah terjadi jumlah peserta latihan dasar arsitektur hijau yang paling sedikit sejak periode berdirinya Arjau itu hanya 4 orang. Betul. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi 1 tahun setelah saya masuk, berarti angkatan 2001. Ya, 2001 itu mereka masuk ke Arjau. Mula-mulanya itu hanya 5 peserta. Nah, dari 5 peserta itu 1 mengundurkan diri, sehingga menjadi hanya 4 orang. Nah, ada satu momen saya pada saat Latdas kealaman itu 4 orang ini mengalami sebuah, bukan dibilang bencana sih, bukan sih, tapi terjadi sebuah kejadian yang di luar rencana. Jadi pada saat Latdas tahap 2 kealaman, mereka sedang jalan malam ya, dibangunkan malam-malam gitu. Menurut skenario jadwal acara, pada saat tertentu itu harus sampai di pos tertentu. Tetapi ditunggu-tunggu sampai berapa menit, sampai hitungan jam, itu mereka tidak sampai. Pada saat itu
terjadi hujan, agak lumayan besar hujannya, deras, kemudian penuturan dari yang memimpin acara itu jejaknya hilang. Jadi tanda-tanda ketika kita berjalan ketemu cagak harus belok sana belok sini itu hilang semua, diterpa oleh air. Jadi mereka completely lost, tidak ada signal. Waktu itu kita tidak pegang HP dan handphone juga waktu itu tidak secanggih sekarang ya. Jadi daerah-daerah tertentu udah pasti nggak dapat sinyal dan dia hilang dan itu cukup membuat trauma. Jadi membawa efek psikologis yang cukup besar buat peserta Latdas. Jadi pada saat mereka diketemukan, mereka ada di pinggir jalan, kemudian akhirnya mereka bisa dihubungi, kemudian kita jemput dengan mobil, balik ke base camp, sudah mereka nangis. Bukan hanya membawa efek psikologis buat mereka, tapi juga buat panitia. Kondisi seperti itu gagal memenuhi rentetan acara yang sudah diatur, kemudian terjadi kelimbungan. Berikutnya ini kita bagaimana, karena ada materi-materi kealaman yang terlewatkan. Jadi ya rapat dadakan diadakan, kemudian menenangkan para peserta. Intinya itu membawa efek psikologis yang cukup besar. Dan sudah bisa dipastikan di tahap berikutnya, tahap 3, mereka pelan-pelan hilang. Pelan-pelan semangatnya hilang. Dan efeknya yang lebih besar lagi tentu saja ke Wadah Minat Arjau itu sendiri. Pada saat mereka harus menjabat menjadi pengurus Arjau, ataupun pada saat mereka harus memimpin atau menjadi panitia dalam acara-acara khasnya Arjau, kita tidak punya resource sama sekali. Kurang lebih seperti itu. Cukup mencekam kondisi pada saat itu ya? Cukup mencekam, sangat. Jumlah panitianya berapa orang pada saat pesertanya hanya 5 orang itu? Panitianya kurang lebih mungkin sekitar 10-an ya, 10 sampai 15. Cukup banyak sebenarnya ya? Sebetulnya cukup banyak. Perbandingannya. Ya. Cukup banyak. Ya, kondisi cuaca juga tidak mendukung ya pada saat itu. Ya. Itu adalah awal atau satu cerita pada posisi masa surutnya Arjau. Bagaimana pendapat kamu? Kalau dibilang masa surut, kok saya kurang setuju. Kurang setuju. Saya menganggap bahwa itu adalah masa-masa di mana Arjau penuh tantangan. Saya lebih suka menganggap itu, penuh tantangan. Jadi, kalau saya boleh cerita sedikit, sebetulnya itu ada hubungannya dengan perubahan kurikulum. Jadi begini, kita tahu semua, di tahap peralihan pada saat angkatan 97, saya agak sedikit ke belakang ya, di angkatan 97 masuk, itu ada perubahan kurikulum di universitas. Dampaknya ke jurusan arsitektur adalah perubahan jumlah SKS dari 150-an menjadi 144. Dampak langsungnya adalah perubahan masa belajar, masa studi arsitektur dari 5 tahun menjadi hanya 4 tahun. Karena dipadatkan, ada yang dihilangkan mata pelajarannya segala macam. Nah, akibatnya apa? Akibatnya semua organisasi kemahasiswaan termasuk himpunan dan Arjau yang harusnya jabatan-jabatan tertentu di senat atau himpunan itu harusnya dipegang di level angkatan tingkat tertentu. Misalnya, yang tadinya kurikulumnya 5 tahun, yang memegang himpunan adalah angkatan tahun ketiga. Dan pada saat itu, untuk mencapai tugas akhir atau kelulusan, biasanya mahasiswa itu porsi paling besar adalah tugas akhir, bukan skripsi. Nah, pada saat tahun 97 terjadi perubahan seperti itu, selain tadi jumlah tahun studi yang harus dihabiskan berkurang menjadi 4 tahun, porsi untuk kelulusan berubah. Dari tugas akhir dirubah namanya menjadi SAA, Studio Akhir Arsitektur, dan mahasiswa tuh harus menyelesaikan satu lagi namanya skripsi.
Nah, skripsi dengan SAA itu mempunyai bobot yang sama. Nah, jadi akibatnya apa? Akibatnya pada saat angkatan 2000 masuk, yang memegang himpunan adalah mereka yang ada di tingkat ketiga, yang notabene tahun depan harus lulus. Nah, tahun ketiga tersebut, angkatan komputer tersebut harus mempersiapkan entah itu studio akhir atau skripsi, karena dua-duanya sama-sama bobotnya. Nah, peralihan-peralihan itu dari 97 itu mencapai puncaknya itu di tahun 2000. Jadi bisa dibayangkan pada saat kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ataupun kegiatan himpunan itu harus dipegang oleh seseorang yang harus mempersiapkan kelulusannya dengan studinya. Itu adalah pilihan-pilihan ya. Nah, itu berakibat yang cukup besar ya. Nah, itulah sebabnya mengapa pada saat saya masuk menjadi anggota Arjau di tahun 2000, fakta yang terjadi saat itu adalah 50% dari angkatan saya adalah angkatan anak-anak yang berada di tahun ketiga, yang dia sudah mempersiapkan skripsi ataupun studio akhir. Nah, mereka itu tahun depan sudah selesai. 50%-nya adalah angkatan ketiga, bisa dibayangkan tahun berikutnya, maka saya akan mempunyai potensi kekurangan teman, karena mereka sudah lulus entah kemana, atau sudah sibuk dengan kegiatan yang lain. Ditambah, diperparah lagi dengan minat angkatan baru yang hanya berjumlah 4 orang itu tadi. Jadi ya, jumlahnya itu sangat-sangat mencengangkan memang. Ya, berarti disebut angkatan pejuang ya pada saat itu. Lalu bagaimana kondisi internal Arjau saat kamu menjadi ketua Arjau pada saat itu? Dua periode ya? 2 periode, betul. 2 periode. Ya. Kondisi Arjaunya tadi setelah tadi kondisinya karena masalah akademis. Lalu di Arjaunya sendiri bagaimana? Ya, memang pada saat angkatan yang tadi 4 orang itu seharusnya menjadi pengurus Arjau, itu terpaksa harus dioperate. Artinya saya harus men-skipkan angkatan mereka. Saya harus menjabat sebagai 2 periode, menjadi sebagai ketua ya. Nah, pada saat itu saya tidak punya banyak teman-teman yang bisa saya andalkan. Satu, karena angkatan saya sendiri pun sudah lulus, kemudian sudah ada yang sibuk dengan kehidupan sendiri ya, hanya ada 1-2 orang senior saya yang masih stay, masih menemani saya. Kemudian dari teman-teman saya sendiri pun juga sudah sudah kehilangan minat, hanya sesekali muncul, kemudian hilang. Jadi pada saat itu kondisinya, pada saat saya menjadi ketua Arjau, memang saya merasa bisa dibilang sendirian, dan yang ada hanyalah ini gimana nih saya bisa untuk tetap survive ya, karena berikutnya gimana nih saya bisa menjalankan ekspedisi, gimana saya bisa menjalankan perjalanan, terus kemudian apa yang saya bisa tawarkan nanti ke angkatan baru berikutnya misalnya. Saya tidak punya orang untuk mempersiapkan semua itu. Jadi memang cukup membuat saya agak sedikit pusing. Ya, tapi apa yang mendasari kamu tetap mau memperjuangkan itu gitu? Nggak masa bodoh aja gitu loh. Ya, ada satu masa di mana pada saat saya menjadi ketua Arjau, itu saya melihat ada satu angkatan persis 2 tahun di bawah saya. Jadi begitu saya peralihan menjadi ketua Arjau, kemudian kita mempersiapkan Latdas berikutnya, yaitu pada tahun 2002 ya. Ya. Pada saat 2002 masuk, saya bilang itu adalah sebuah
kebetulan juga kok ya kebetulan sekali saya bilang Mas Takung juga sepertinya kok iya, tapi kok environment-nya kok harusnya kalau Mas Takung itu kan kayaknya semua tuh baik ya buat saya, tapi kok kayaknya kok di luaran itu kondisi di fakultas sendiri juga nggak begitu mendukung saya, tapi kok saya melihat ada angkatan 2002 yang masuk yang saya bilang sangat bersemangat. Jadi saya kayak seperti punya apa ya, seperti punya motivasi sendiri gitu. Ini angkatan 2002 masuk, saya bisa melakukan sesuatu di sini. Dan dia kamu akan seperti melihat kamu pada masa kamu ingin tertarik kamu tertarik pada Arjau pada saat kamu masuk, kamu melihat angkatan 2002 itu. iya, iya. Dan itu terus berjalan. Jadi angkatan 2002 itu terus berjalan selama saya labdas, itu mereka kompak. Dan itulah yang membuat saya menjadi kuat ya, membuat saya menjadi yakin ini bisa menjadi sesuatu. Keren sih. Kalau Jeko tidak memperjuangkan itu, mungkin sudah selesai cerita Arjau ya. Mungkin podcast ini juga nggak ada. Ya, mungkin. Keren banget deh. Mungkin. Lalu adakah reaksi pihak kampus saat itu dalam hal ini pembantu dekan bidang kemahasiswaan untuk mensupport Arjau? Saya mengalami pada saat saya menjadi ketua Arjau, jadi gini, saya mengalami masa-masa di mana ruangan Arjau itu digusur. Ya, saya boleh meminjam istilah digusur ya. Jadi saya mengalami pada saat dulu Arjau itu punya ruangan di lantai 3 berdampingan dengan Wadah Minat Bandung Eksperimen BX waktu itu. Kemudian saya mengalami saat itu studio arsitektur mengalami ekspansi, kemudian dia pindah ke ruang arsip di lantai 2. Setelah itu ruang arsip itu dibongkar, kemudian Arjau dalam tanda kutip itu harus memikirkan ruangannya sendiri. Artinya kita harus mencari, memindahkan barang-barang, kita harus memikirkan barang-barang properti kita yang kita bawa ekspedisi segala macam, kemudian yang buku-buku hard copy semuanya, hasil-hasil dari yang dahulu-dahulu, itu kita kebingungan karena kita harus pindah. Nah, pada saat itu memang saya merasa apa ya, sepertinya kok kita tuh kalau tidak salah usia kita berapa waktu itu? 18 ya, atau 17, saya lupa. Kok saya sudah di atas 15 tahun, Arjau ini ada di kampus, tetapi kok dari pihak jurusan kok sepertinya tidak membuka ruang dialog untuk memindahkan ruang Arjau itu. Gitu. Sepertinya tidak ada komunikasi gitu. Jadi mereka memutuskan begini, harus pindah, sudah begitu saja. Jadi itu cukup membuat apa ya? Saya merasa kayak kok kami seperti diusir gitu. Padahal kontribusi kami nyata gitu, bukan hanya sekedar kegiatan kemahasiswaan biasa gitu. Kami punya bukti nyata ya dengan laporan-laporan kami gitu. Tetapi kok tiba-tiba kami harus dipindahkan dan tidak diberikan solusi. Akhirnya itu cukup membawa efek ada sedikit persitegangan lah antara kami dengan pihak jurusan itu. Ya Mbak Tata bayangin aja segala macam, kami biasanya punya ruangan dengan karpet, dengan buku-buku, kita bisa taruh komputer, tiba-tiba kami dikasih gudang hanya untuk ya gudang. Jadi ya seperti itu. Pernah kami juga sampai kami memikirkan apakah kita harus menyewa satu kos ya untuk membawa barang-barang properti Arjau tersebut. Tapi kemudian kami pikir, tapi kok kesannya kayak kita keluar dari kandang kita, ya, dari jurusan, kan nggak benar gitu. Harusnya kan kita berlindung di bawah himpunan, segala macam. Nah, itu seperti itu yang terjadi di zaman saya. Ya, bertubi-tubi ya semuanya terjadi pada periode Jeko. Tapi ya, mungkin memang itu adalah seperti takdir karena Jeko mampu untuk melalui itu. Iya, untungnya saya mampu bersama teman-teman yang lain.
Gitu Mbak Tata. Terima kasih Deko. Semangat pantang menyerah. Dorongan apa yang menyebabkan kamu terus ngotot, maju terus meskipun ada pilihan lain tadi kan lepas. Ya. Selain dari melihat adik-adik itu, seperti kamu juga berharap apa itu arsitektur hijau dan bagaimana nanti kamu di Arjau. Dorongan lain apa sih sebenarnya selain dorongan pribadi tadi? Ada satu orang, ya, satu orang yang menemani saya waktu itu. Dia adalah ketua Arjau sebelum saya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada dia karena. Boleh sebut namanya? Boleh. Dia biasa kami panggil Kapten Hiu. Dia adalah namanya Jonathan Hansioas. Kita biasa panggil nama pendeknya Yoas. Ya. Dia ketua Arjau sebelum saya. Jadi dia harusnya memang sudah lulus juga. Dia termasuk cukup cerdas ya. Dia bisa lulus dengan cepat. Tapi kemudian dia masih ada di Bandung waktu itu. Dia bekerja di Bandung. Jadi dia banyak meluangkan waktu menjadi tempat curhat saya juga. Dan dia cukup menemani saya ya melewati masa-masa seperti itu. Jadi memang saya nggak bisa sendiri tentu saja. Kemudian saya selalu punya teman curhat dia. Kemudian gimana nih soal Arjau begini begitu, caranya gimana? Terus kalau misalnya saya menemui kesulitan, ya kadang-kadang cuma sekedar ketemu ngobrol makan, ya itu sudah cukup buat saya ya waktu itu. Jadi selalu ada yang memberikan saya rasa yakin bahwa saya itu tidak sendiri gitu. Walaupun memang banyak yang sudah sibuk ya, tapi saya masih punya seseorang gitu yang bisa menguatkan saya. Seperti itu. Oke. Lalu sebenarnya bisa disebut nggak sih kamu telah melakukan pengorbanan terbesar apa ya? Yang besar buat Arjau. Apa sih pengorbanan yang terbesar buat Arjau? Tapi misalnya lebih kepada saya melakukan buat Arjau, bukan untuk diri sendiri. Apa pengorbanan yang terbesar? Jujur, pengorbanan saya yang paling besar adalah waktu. Bisa dibayangkan ya, maksudnya saya itu harus di tahun yang ketiga saya harus sibuk dengan urusan akademis. Tetapi saya harus meluangkan waktu saya untuk Arjau. Dengan segudang masalah, mungkin 80% saya hidupnya cuma ngurusin Arjau waktu itu ya. Jadi itulah menurut saya pengorbanan saya yang paling besar saat itu. Tapi kamu jadi terkenal kan 10 tahun ke atas. Atau 20 tahun ke atas. Apalah terkenal gitu. Jadi apakah kamu pernah menceritakan ini kepada orang-orang terdekat seperti orang tua atau orang-orang terdekat kamu tapi yang tidak ada di kampus gitu mengenai tekanan atau putus asanya kamu pada saat menghadapi kondisi Arjau itu? Tidak. Saya tidak menceritakan. Tidak. Jadi hanya kepada Yoas aja nih, pada Hiu aja nih. Kepada Kapten Hiu, dia tahu banyak jatuh bangun. Dia yang paling tahu paling banyak. Gitu. Lalu apa yang kamu pikirkan saat itu untuk melanjutkan keberlangsungan Arjau? Kan waktu itu kamu tadi hanya merasa bahwa ini lanjut, tapi apakah ada visi ke depannya gitu yang lebih jauh lagi untuk Arjau yang kamu pikirkan? Waktu itu selalu ada dua pilihan. Pada saat saya menjabat ya, selalu ada dua pilihan. Pertama, membereskan internal Arjau, yang itu juga sudah banyak masalah. Banyak masalahnya apa? Banyak masalahnya adalah keorganisasian itu sendiri, administrasi lah, kemudian ADART, gimana cara kita melangsungkan program itu. Yang kedua adalah masalah hubungan dengan Arjau dengan non Arjau. Itu cukup mengusik. Ya, selalu mengusik.
selalu ada perasaan Arjo ini kok lebih eksklusif ya dibandingkan dengan yang lain. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah eh, apakah kita harusnya sudah mulai lepas landas? Artinya apakah kita sudah harus mulai dikenal lebih jauh lagi, bukan hanya di Cimbeluit misalnya. Nah, tetapi eh, semuanya ini adalah visi buat saya, buat visi. Jadi yang terpenting buat saya di jangka pendek saat itu adalah bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan masalah internal ini antar Arjau itu sendiri, bagaimana saya bisa punya persaudaraan yang kuat, kekeluargaan yang kuat, gimana saya bisa tanpa mengesampingkan yang lain ya, tanpa mengesampingkan tujuan yang lain, saya bisa tetap mempertahankan orang-orang yang saya punya, supaya saya bisa kemudian menentukan langkah, atau paling tidak di bawah saya, angkatan-angkatan di bawah saya menentukan langkah untuk bisa mencapai yang namanya lepas landas itu. Nah, karena apa? Karena menurut saya potensi terbesar di Arjau adalah di anggotanya. Saya merasakan bagaimana susahnya kalau kita tidak punya orang, bagaimana rasanya tidak punya tim. Itu saya merasakan sendiri. Bagaimana caranya kita bisa melanjutkan kesinambungan program, bagaimana cara kita bisa meng-create program baru misalnya. Jika kita hanya punya satu otak atau dua otak, gitu. nggak bisa. Nah, jadi kita harus, waktu itu saya memikirkan bagaimana caranya saya harus mempertahankan tim-tim ini supaya tidak lepas. Jadi saya sangat menghargai orang-orang ini. Saya sangat menghargai, kalau saya dikasih 5 orang, ya saya akan hargai 5 orang itu. Kalau saya dikasih 10 orang, saya akan hargai 10 orang. Dan saya akan berjuang mati-matian supaya mereka tidak lepas. Itulah sebabnya saya lebih banyak menjaga perasaan mereka pada saat saya menjabat sebagai ketua. Saya banyak melakukan gaya-gaya yang mungkin bisa dibilang lebih personal. Saya mendekati A berbeda dengan saya mendekati B. Ketika saya mendekati C, itu saya berbeda dengan mendekati D. Jadi walaupun itu nggak gampang, saya bukan tipikal orang yang bisa dekat, tapi itu yang saya lakukan. Gimana caranya supaya mereka semua itu mencoba memahami masing-masing orang tersebut. Betul. Oke. Lalu keputusan paling kontroversial apa yang pernah kamu lakukan selama menjabat sebagai ketua Arjau tadi? Apalagi tadi ada masalah dengan jurusan. Kontroversial dalam artian bukan nyeleneh ya, tapi lebih ke internal buat saya. Adalah ketika saya berani untuk meng-approve perubahan materi latihan dasar. Jadi begitu angkatan yang saya labdas itu menjadi panitia labdas, ada gejolak lagi di dalam karena kita merasa bahwa ini harusnya sudah mulai berubah materi latihan dasar. Jadi pada saat angkatan baru itu masuk, kita merubah sama sekali materi latihan dasarnya. Dari yang sebelumnya sepertinya sudah pakem ya, cara membaca kampung itu sudah pakem, caranya begini. Di angkatan yang saya bilang saya punya potensi ini, yang saya bilang kompak itu, mereka mengusulkan gimana kalau kita rubah, dan mereka minta approval dari saya, dan saya setuju. Nah, tentu nggak langsung setuju ya, tapi dengan perdebatan panjang, karena nggak mudah untuk merubah seperti itu. Dan kalau misalnya pada saat kita harus mempertanggungjawabkan ke publik misalnya, ataupun ke masyarakat arsitektur misalnya yang Arjau senior misalnya, itu kan hal yang baru buat mereka, hal yang baru buat kita. Nah, bagaimana caranya? Itu juga menjadi sebuah taruhan buat saya waktu itu. Dan itu yang saya ambil. Oke, kita rubah. Jadi angkatan berikutnya harus merubah Latdas. Kita harus merubah materi Latdas, tidak seperti yang pernah kita alami. Menurut saya, yang paling kontroversial saat itu adalah itu. Berarti kamu benar-benar melakukan pembaruan terhadap Arjau pada saat itu? Saya nggak bilang saya, tapi saya menyetujui adanya pembaruan. Ya, tapi sebenarnya merupakan solusi ya.
dari masalah yang kamu hadapi, kamu membuat sesuatu perubahan di kondisi pada periode kamu gitu. Ya, Mengadaptasikan apa yang sesuai dengan kondisi tersebut. betul. Betul. Menarik sekali. Ada Nah, satu lalu lagi kamu sebetulnya Mbak Tata. Ada satu lagi. ya apa Tapi, lagi nih? tapi menurut saya sih ini bukan bukan kontroversial ya. Ya. Tapi saya lebih suka bilangnya sih ini fleksibel. Pada saat saya menjadi panitia ekspedisi, itu tahun 2002 kalau tidak salah. Iya, 2002. Pada saat kamu menjabat sebagai ketua tuh? 2002 itu saya sudah menjadi ketua ya. 2002 sudah menjadi ketua. Saya ikut ekspedisi. Nah, 1 tahun setelah saya ekspedisi, saya masih menjadi ketua Arjo, itu ekspedisi ditiadakan. Kita skip ekspedisi. Jadi ekspedisi di tahun berikutnya. Jadi lengkap 1. Jadi ada masa-masa di mana di pengurusan saya tidak ada ekspedisi. Nah, Mbak Tata, ada satu lagi cerita gimana caranya saya mengatasi masalah minimnya jumlah sumber daya anak Arjau dalam rangka saya menyukseskan atau dalam rangka saya menyelesaikan program-program Arjau saya. Caranya dengan cara saya mengajak anak-anak non Arjau untuk masuk membantu saya dalam kepengurusan latihan dasar. Mau tuh mereka? Mau, mereka mau. Wah, gimana caranya kok mau sih? Nah, kebetulan saya itu dekat dengan kakak-kakak senior saya 2 tahun di atas saya ya, yang sudah mau lulus itu. Kebetulan saya jadi teman kos mereka, satu kos, dan mereka itu cukup aktif di himpunan. Waktu itu mereka dekat dengan menjadi pengurus himpunan untuk bagian pembinaan. Jadi pada saat saya mengadakan latihan dasar, saya ajak mereka untuk bantu gua gitu di kealaman Latdas Arjau gitu. Jadi mereka banyak membantu saya urusan logistik, urusan survei, urusan lapangan, macam-macam. Pokoknya yang sifatnya operasional logistik di lapangan. Ada juga sampai saya meminta salah satu dari mereka untuk masuk membawakan acara materi membuat tandu. Jadi kebetulan dia itu adalah anggota Korgala, salah satu UMKM di Unpar yang urusannya itu semacam apa ya bisa dibilang kayak PMI-nya Unpar ya, merahnya Unpar. Nah, ada cerita yang menarik juga yang terus diingat sampai ke anggota-anggota di bawah saya. Pada saat teman saya itu mengajarkan materi membuat tandu. Pada saat Latdas dia mengajarkan, memberi contoh, ini loh caranya simpel, begini diikat sana sini ke sini. Ini. Nah, kemudian para siswa Arjo diikuti, oh begini gini gitu. Nah, tapi ada saat di mana siswa Arjo itu lupa, oh simpulnya salah nih. Nah, itu dia nanya lagi balik gitu, nanya lagi ke kakaknya itu ya yang mengajarkan, kak ini gimana? Kok simpulnya begini harusnya bagaimana? Nah, si kakaknya ini, teman saya ini lupa, dia bingung sendiri, dia diulangin gitu, salah, jadi dia sendiri juga lupa gitu. Akhirnya dia dengan cengenges ngomong aja ke siswa Arjo, feeling so strong aja lah, begini gitu. Nah itu tuh terus diingat, jadi kita semua pada buset deh gitu. Saya ngerasa wah gue minta bantuan namanya kayak begini, tapi ya sudah gitu. Itu terus menjadi momen yang selalu diingat sama anak-anak Arjo waktu itu. Setiap kali kita mengalami kesulitan atau kebuntuan, kita selalu mengucapkan kata-kata itu. Feeling so strong aja deh, feeling so strong. Gitu aja. Udah, terus aja begitu. Dan Latdas kealaman tahap 2 itu bisa berhasil karena ada bantuan teman-teman non Arjo itu ya. Mereka happy banget, mereka membantu saya. Nah, terus apa sih ucapan terima kasih yang kamu sampaikan ke mereka? Nggak cuma ucapan terima kasih aja kan? Sayangnya iya, hanya ucapan terima kasih. Ya intinya itu menjadi momen yang membuat saya yakin ya itu adalah momen yang membuat di mana anggota non Arjau
dengan Arjo itu ngeblend. Jadi uh, ya bukan kemudian karena lo adalah anggota Arjo terus gue nggak bisa gaul sama lo, nggak. Saya pikir nggak gitu ya. Jadi buktinya apa? Pada saat salah satu dari mereka itu lulus, mereka ngadakan acara makan-makan begitu, mereka bilang sama saya karena saya jadi waktu jadi ketua Arjo, mereka bilang anak Arjo diundang kok, boleh gitu. Ya sudah, saya undang anak-anak Arjo, mereka ikut. Jadi ujung-ujungnya ya itu rasa kebersamaan lagi, ngeblend lagi, ya. Begitu. Mereka ikut kealaman juga waktu itu yang orang-orang non Arjo itu. Oh iya, mereka mengikuti kealaman. Ngerasa seru dong? Oh, seru banget gitu. Walaupun mungkin mereka di luar ini ya tidak tahu misalnya cara kita seperti apa. Nah, itu tidak masalah buat saya. Yang penting acara saya jalan, berhasil sesuai dengan target, selesai. Berarti itu adalah salah satu hadiah yang juga dikasih ke mereka ya? Iya. Gitu. Kamu ada merasa gengsi nggak sih? Enggak. Bantuan yang bukan Arjo gitu? Enggak, saya tidak merasa gengsi. Gengsi. Apalagi tadi dibilang kayaknya Arjo eksklusif gitu. Enggak. Saya enggak merasa gengsi. Ya, gitu. Teman-teman juga mau ya? Mau. Justru karena dengan saya itu dekat dengan mereka, dekat dengan orang-orang di luar Arjo, itu harusnya boundary itu hilang, membaur. Ya, harusnya membaur. Dan itu salah satu yang saya harapkan juga sih. Saya harapkan. Walaupun tapi mereka bukan anjau kan, bukan anti Arjau kan. Soalnya ada di periode angkatan 90-an itu anjau jelas-jelas. Bukan kan? Bukan anjau. Love jauh. Lalu apa yang kamu pikirkan tentang senior-senior Arjau luar kampus? Yang pada saat itu kamu bersusah payah untuk latdas, terus ekspedisi di skip. Ini ada turun tangan nggak sih ini senior-senior ini? Bukan senior sebenarnya. Arjau non kampus. Ya. Waktu saya menjabat menjadi ketua Arjau, ada periode di mana yang namanya senior itu 3-5 tahun di atas saya. Itu mereka masih ada yang ada di kampus. Dan itu jumlahnya tidak banyak. Itu saya ngalamin itu. Mereka sih helpful ya. Sesuai dengan kapasitas mereka terus saja. Begitu saya menjabat lagi menjadi ketua Arjau yang periode kedua, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya bertemu dengan angkatan pendiri di Selasar dosen. Waktu itu Mas Mul dengan Mas Opik. Saya nggak kenal, tiba-tiba saya diperkenalkan, ketemu, ngobrol, Arjau, bergulir setelah itu. Bergulir, kita ngobrol, ketemu, segala macam. Terus saya menceritakan kondisi begini. Ya mungkin kita minta dukungan lah, moral ya. Dan nggak tahu kenapa, pada saat tahun 2003, ada latdas berikutnya, mereka tiba-tiba datang banyak sekali. Dan itu sangat shocking buat saya. Sesuatu yang saya dulu hanya mendengar nama-namanya, oh ini legend, yang ini begini, yang ini begitu. Oh sekarang jadi begini. Itu tiba-tiba datang di hadapan saya gitu loh. Wah gitu. Itu membuat saya menjadi terharu. Saya terharu terus terang. Karena saya merasakan ada dukungan yang sangat luar biasa. Jadi waktu itu sampai Mas Johara itu datang dengan Mbak Wendy, kemudian ada Mas Andrekus, ada lagi Mas Opik, Mas Mul bawa keluarganya, astaga naga ada Mas Pipi. Itu buat saya tuh wow gitu. Saya ngerasa kok lo udah kayak begitu, kok lo masih mau datang gitu loh. Gimana? Padahal kita nggak memberikan pengumuman yang waktu itu kan pengumuman kan tidak segampang sekarang ya, hanya di Selasar, hanya teks itu mengundang senior, mengundang gitu. Hanya seperti itu dan mungkin dari mulut ke mulut dengan SMS mungkin ya. Jadi kok bisa segitunya gitu. Nah setelah itu bergulir deh. Nanti ada lagi angkatan berapa datang itu kemudian bantu mengenai materi berikutnya. Jadi terjadi kesinambungan, terjadi ada akselerasi yang menurut saya belum pernah terjadi di periode sebelumnya gitu. Dan saya happy sekali waktu itu. Terus terang saya sangat happy. Tadi kamu menyebutkan Mas Johara kan?
Ada Ya, cerita khusus yang mengenai beliau. Apa ya. tuh? Jadi waktu tahun 2003 tersebut, saya pertama kali ketemu dengan almarhum Mas Juhara pada saat landas itu di atas bukit Patuha. Waktu itu landas tahap 2 ke Alaman pada saat siswa-siswa Arjau itu mau dilantik di tahap 2, jalan itu jauh dari base camp. Jauh, jadi kita harus naik gitu. Naiknya tuh mungkin 15 menit ya, saya lupa. Tapi itu cukup jauh buat saya. Pada saat senior itu tiba-tiba datang malam-malam, wah, tutup mereka pada makan kambing guling lah, wah gitu. Terus kemudian mereka menodong saya sebagai ketua Arjau presentasi sesuatu gitu. Mereka yang konsolidasi sendiri, oh gue mau ikut di pos ini, pos ini, pos ini. Nah, mereka nggak tahu kan waktu masih malam kan. Mereka pikir tuh dekat dengan pos wawancara ya. Mereka pikir dekat gitu. Jadi mereka nggak bawa mobil dan macam. Jalan kaki. Saya bilang dekat, dekat, dekat. Ya udah mereka ikut. Ngeluh deh mulai. Gila nih lama banget, jauh banget gitu. Setelah selesai pelantikan, Mas Juhara marah-marah gitu. Gila lo ya, gue udah tua begini, lo suruh gue naik-naik begini gitu. Waduh. Tapi saya senang banget ya. Dia artinya care. Dan dia tidak sampai terakhir saya ketemu dia di pamerannya Mas Aang itu, dia masih dia masih welcome sekali gitu. Dia masih jadi sangat-sangat apa ya? Ya, dia sangat care sekali. Ya, salut lah buat almarhum Mas Juara. Ya, seru juga ya. Ada kisah-kisah juga akhirnya dengan senior ya. Tapi itu juga kan karena kamu berjuang untuk Arjau, terus ada lagi orang-orang senior yang akhirnya datang. Ya, jadi memang kayaknya cerita kamu tuh lengkap banget ya. Pada masa kamu berjuang, senior-senior atau angkatan non-kampus itu hadir, macam-macam ya ceritanya, benar-benar apa ya, beragam lah. Tidak Ya. terjadi di banyak angkatan, tapi semua terkumpul di angkatan yang kamu pimpin. Nah, Iya. lalu bagaimana akhirnya kampus terhadap Arjau? Apakah ada perubahan sikap? Perubahannya tentu tidak langsung. Tidak langsung. Saya masih membawa gaya pendekatan yang saya bilang tadi personal itu ya. Artinya dengan mereka yang 3 sampai 5 angkatan di atas saya, itu saya masih keep kontak, saya masih maintain komunikasi lah istilahnya. Jadi terutama mereka-mereka yang mungkin dekat dengan dosen, itu ada banyak loh. Arjo kan resource-nya agak lumayan waktu itu, yang atas-atas ya, yang dekat dengan dosen. Nah, saya menyimpulkan, tapi mudah-mudahan saya tidak salah, dengan menjaga hubungan seperti itu, mulai muncul hubungan kembali dengan Arjau. Misalnya pada saat saya menjabat di periode kedua itu, dari Bu Rumi Ati Tobing, dia memberikan kesempatan kepada anak Arjau untuk melakukan pemetaan gedung-gedung aset Unpar di Jalan Merdeka, di Wisma Unpar, di Cimbulit atas ya. Itu mereka mintanya ke Arjau. Nah, tentu saja kita sambut. Kemudian dari penelitian dari Pak Jonas Widodo kalau tidak salah, tapi saya lupa detailnya, itu mereka meminta anak Arjo untuk melakukan survei lapangan di Cirebon. Kemudian ada lagi penelitian Kampung Dukuh dari sekarang guru besar ya Pak Purnama Salura waktu itu juga larinya ke Arjau. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan saat itu, seperti simbiosis mutualisme dengan pihak jurusan. Dan periode itulah yang saya pergunakan untuk mengumpulkan dana untuk ekspedisi berikutnya di tahun 2004. Dan itu ekspedisi saya yang kedua, bersama angkatan yang saya labdas 2 kali, itu menurut saya ekspedisi yang menurut saya lengkap buat saya. Dan sangat emosional, dan menurut saya sukses sekali. Karena kita mempersiapkan jauh-jauh hari, kita punya cukup resource, kita punya 2 angkatan yang bergabung menjadi satu panitia ekspedisi, dan di situ tidak ada yang namanya senior, jadi semua ngeblend semua jadi satu,
Dan semua dana yang kita cari dalam waktu setahun itu termasuk pemetaan, job-job yang dari jurusan itu yang kita pakai untuk program kita ekspedisi yang besar ini. Jadi bisa dibilang sebenarnya bukan pada titik terendah, tapi itu adalah masa keemasan Arjau ya. Dibalik sebenarnya, itu adalah masa-masa keemasan Arjau, di mana Arjau itu jadi hal yang penting buat kampus. Di situ dimulainya. Pada saat orang melihat itu adalah satu kejatuhan, tapi di situ adalah mulai bangkitnya Arjau atau malah mulai dikenal dan dibutuhkan oleh kampus. Blessing in disguise. Ya. Lalu seperti apa kondisi Arjau waktu kamu lulus dan meninggalkan kampus? Saya senang dengan dua angkatan di bawah saya, karena saya berinteraksi langsung dengan mereka ya. Saya senang dengan angkatan yang saya tinggalkan itu, karena mereka solid, mereka kompak. Itu yang legacy yang menurut saya membekas buat saya. Walaupun setelah itu ada lagi masa-masa ya kurang sepi peminat, tapi dia tetap berlangsung. Jadi saya senang karena saya meninggalkan Arjau dengan sumber daya mahasiswanya yang ceria, yang kompak, yang semuanya tuh punya porsinya. Nah, buat saya itu menjadi penting. Mengapa? Karena di Arjau itu yang menurut saya menjadi kuncinya pada saat saya menjabat adalah semuanya harus harmonis, semuanya harus balance, semuanya harus pas. Jadi di angkatan yang tadi saya bilang solid dan kompak yang terjadi di dua angkatan itu, ada orang yang memang Rembo banget, ada orang yang textbook banget, ada orang yang ngertinya cuma dandan, ada orang yang ngerti cuma ngomong doang, tapi nggak ada actionnya gitu. Ada orang yang cuma jago masak, ada orang yang cuma jago Petromax. Itu kita nggak boleh istilahnya apa ya, kita nggak boleh kalau cuma bisa masukin minyak tanah ke Petromax, lo nggak ngerti soal laporan, nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Kakak Panca, tolong dijelaskan dulu Petromax itu apa? Oh, sekarang Petromaxnya Petromax digital ya. Petromax itu ya di googling aja lah ya. Petromax kalau masih ada gitu. di Google. Ya gitulah gitu. Semua itu punya porsinya, semua itu punya perannya gitu, dan itu harus di maintain, semua harus dijaga gitu. Ada yang sampai lagi lakdas, orang lagi sibuk mikirin ini, dia malah sibuk mikirin gue mau mandi di mana gitu, yang bersih di mana, aduh gitu ya, kayak gitu gitulah gitu. Nah itu tuh kita nggak boleh ninggalkan terus gitu ya, karena itu adalah kita nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya dengan mereka dan apa yang bisa mereka sumbangkan gitu. Nah, jadi menurut saya itu harus seimbang, kita harus bisa nemuin porsi mereka, itu penting. Jadi pendekatan kamu kan tadi ke anggota-anggota baru itu kamu lebih personal ke mereka. Sepertinya energi kamu juga tertransfer ke mereka ya. Jadi gimana, apa harapan kamu, apa keinginan kamu untuk Arjo itu kayaknya berlanjut ke mereka. Gitu nggak sih? Sepertinya iya. Dengan cara mereka ya. Iya, karena kamu kan mendekati mereka sesuai dengan bagaimana karakter mereka masing-masing kan? Betul. Menarik. Lalu pelajaran berharga apa yang kamu petik dari perjuangan kamu itu untuk kehidupan kamu? Soft skill menurut saya itu saya dapat. Gimana cara ketemu orang, karakter mereka itu susah didapatkan dari yang lain. Ya. Dan ujung-ujungnya ya kita mengenal diri kita sendiri. Begitu saya ketemu dengan orang yang tidak mau negosiasi dengan saya, misalnya dengan waktu itu pihak-pihak yang punya otoritas misalnya, itu kan tidak membuka ruang negosiasi. Ya gimana saya harus mempertahankan itu dengan tujuan besar saya tidak boleh gagal. Ya itu nggak mudah, tapi itu yang saya dapatkan. Ini ada 6 pertanyaan, cukup dijawab singkat.
pendek saja. Oke. Apakah pernah terpikir untuk meninggalkan Arjau atau membubarkannya dan mengapa? Tidak, saya tidak pernah terpikirkan. Mengapa? Karena saya punya orang lain yang dekat dengan saya, yang selalu membuat saya menjadi semangat. Dan saya juga melihat orang-orang yang itu ya, yang Lakdas tadi ya, yang saya pimpin, itu membuat saya jadi semangat. Apakah kamu pernah menyesal jadi anggota Arjau? Tidak. Siapakah rekan Arjau yang paling kamu andalkan di masa krisis? Kapten Hiu. Apa yang ingin kamu sampaikan kepadanya? Saya pengen mengulangi masa-masa seperti dulu ya, kita dekat, kita bisa jalan-jalan bareng lagi, kita bisa diskusi lagi bareng lagi, tentu dengan gaya kita yang sekarang. Karena terus terang saya dengan dia sekarang udah jauh secara fisik maupun secara kontak ya udah lama kita ketemu, dan saya merindukan masa-masa seperti dulu. Ya, kalian itu adalah dua pejuang yang hilang dari Arjau. Ya, lalu begitu ya, hilang ya. Ya, kalian berdua tuh hilang. Lalu apa manfaat yang kamu rasakan sebagai anggota Arjau terhadap keberadaan atau pekerjaan kamu sekarang? Secara tidak langsung, dengan pekerjaan profesi saya sebagai arsitek sih tidak sebetulnya. Tetapi saya merasakan bahwa saya punya keluarga, saya punya rasa memiliki, saya punya ada sesuatu yang pernah saya lakukan di Bandung dulu, di kampus di Ciumbulit, di Unpar, dan sekarang saya masih bisa melihat itu. Saya punya jaringan kekeluargaan yang saya tahu lah, saya tidak sendiri, dan itu yang menguatkan saya. Apa pesan kamu kepada anggota Arjau kampus sekarang? Ya, pesan saya begini, kita bisa membawa Arjau kemanapun yang kita suka. Kita bisa membawa Arjau ini menjadi seperti apapun, kita bisa melakukan apa saja dengan Arjau. Tetapi harus jangan pernah kaku, harus fleksibel, dan harus menjaga keharmonisan semua anggotanya. Itu harus. Gimana caranya? Harus. Begitu. Saya yakin banyak anggota Arjau, juga saya, mau mengucapkan terima kasih. Karena sungguh sesuatu hal yang di luar dugaan bahwa kita masih bisa sampai ke 36 tahun, itu karena berkat kamu, Jeko. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang tidak bisa mengucapkan terima kasihnya kepada kamu? Ya. Saya cuma bisa bilang terima kasih saja pada mereka juga, karena saya pernah menjadi bagian dari keluarga kita ini. Terima kasih buat jaringannya, dengan kekeluargaannya, dengan memori yang bisa saya dapatkan melalui Arjau ini. Nggak bisa banyak yang bisa saya berikan, cuma saya hanya bisa bilang terima kasih, dan mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa berkontribusi buat Arjau apapun itu ya, sekecil apapun. Saya bisa berkontribusi kembali. Terima kasih Jeko. Sudah lama tidak kelihatan, akhirnya hadir lagi dan memberikan cerita-cerita yang membuat semangat kepada adik-adik Arjau sekarang ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak Tata. Oke, Arjau telah mengalami perjalanan panjang penuh dinamika. Dari sejak didirikan, berkembang, jatuh, dan bangun kembali karena api semangat untuk ilmu dan masyarakat itu masih menyala. Lalu seperti apa Arjau Kampus sekarang? Dan siapa mereka yang melanjutkan obor semangat tersebut? Kita saksikan pada episode ketiga. Terima kasih kepada para pendengar, juga kepada Jeko, dan sampai jumpa pada episode berikut yang lebih seru lagi. Salam Arjau. Salam Arjau.